Saudara-saudaraku terkasih, selamat malam, Shalom. Di penghujung malam hari ini, kita berjumpa kembali dalam renungan malam GKPA Penjernihan di hari Senin, 27 Juni 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang telah lalu dan di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kembali kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Terlebih lagi kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-6 sampai 16, di bawah perikop Israel ditindas oleh Bani Amon. Demikian firman Tuhan. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian bagi semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami yang segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah pertobatan sejati. Saudara-saudaraku terkasih, ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah suatu pilihan. Kehidupan kita di dunia ini diwarnai oleh banyak keputusan-keputusan yang kita ambil dari sekian banyak pilihan. Bila demikian, maka janganlah kita salah memilih pilihan tersebut, mengingat hidup kita yang sungguh singkat ini. Janganlah karena mengejar sesuatu yang tidak kekal, malah kita menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh hal-hal yang kekal. Beruntungnya adalah Allah masih menunjukkan belas kasihannya, sehingga walaupun kita memilih sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, bila kita
datang dan mengaku bersalah dan berbuat dosa, maka kita diberinya kesempatan untuk memulai lagi kehidupan yang lebih baik. Kitab Hakim-Hakim memberikan catatan utama sejarah Israel di tanah perjanjian sejak kematian Yosua hingga masa Samuel. Dari sisi teologi, kitab Hakim-Hakim ini mengungkapkan kemerosotan rohani dan moral dari suku-suku Israel setelah mereka menetap di negeri di tanah perjanjian itu, serta menunjukkan dengan jelas dampak-dampak yang merugikan yang senantiasa terjadi apabila umat Israel melupakan perjanjian mereka dengan Allah dan mulai mengikuti berhala dan melakukan kebecatan moral dan akhlak yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kehidupan bangsa Israel banyak sekali diwarnai dengan sebuah pilihan yang salah. Mereka memilih untuk beribadah kepada para Baal dan dewa-dewa, mereka meninggalkan Allah. Pilihan itulah yang membuat Allah murka dan berakibat penghukuman berupa penindasan oleh bangsa Amon kepada umat Israel selama 18 tahun. Alkitab menulis bagaimana orang-orang Israel sangat terdesak dan menderita. Dalam situasi seperti itulah bangsa Israel teringat akan Allah mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan berseru kepadanya. Saudara-saudaraku terkasih, dari seruan bangsa Israel dan bagaimana tindakan mereka, kita boleh memahami apa arti sebuah pertobatan sejati. Yang pertama, pertobatan dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa dirinya berdosa kepada Allah. Pengakuan yang didasari atas kesadaran bahwa ia telah melukai Allah dengan sengaja. Yang kedua, dalam pertobatan ada penyerahan kepada Allah. Apakah itu hukuman atau pengampunan yang akan diterima? Dan yang ketiga, pertobatan berarti meninggalkan dosa dan kejahatannya dan hidup berkenan di hadapan Allah setelah itu. Saudara-saudaraku terkasih, walaupun bangsa Israel sudah melakukan perbuatan yang sangat mendukakan hati Tuhan, yakni menyembah ilah-ilah lain, namun ketika mereka berseru meminta tolong kepada Tuhan dan diikuti dengan sikap hidup yang penuh dengan pertobatan melalui kehidupan mereka yang membuang jauh-jauh Allah asing yang telah mereka sembah, maka Allah bertindak memberikan pertolongan dan pengampunan. Pertobatan atau kembali datang kepada Allah dan hidup berkenan di hadapannya harus disertai dengan tekad untuk meninggalkan kesalahan dan membuat pilihan baru dengan melakukan kembali akan apa yang menjadi kehendak Allah. Jika manusia mengakui dosa-dosa mereka, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga dosa yang semerah kirmisi pun akan diampuninya, dan Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Pertobatan tanpa perubahan bukanlah suatu pertobatan, bukanlah kelahiran baru. Kekristenan adalah suatu pengalaman perubahan yang terjadi terus-menerus setiap hari, sesuai dengan teladan yang diajarkan Kristus Yesus. Oleh karena itu, kita harus membuang hal-hal atau tabiat-tabiat dari manusia lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan,
yaitu segala macam dosa, kenajisan, dan kebebalan. Tinggalkanlah sifat kedagingan kita yang nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, pesta pora, kemabukan, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, dan sebagainya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Saudara-saudaraku terkasih, malam hari ini kita mendengarkan dan merenungkan bagaimana umat Israel datang kepada Allah dan mengaku akan dosa-dosa mereka dan memohon pertolongan Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Mereka berubah, mereka menjadi manusia yang baru yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, jadilah manusia yang baru di hadapan Allah melalui pertobatan yang sejati. Sebesar apapun kesalahan kita, Allah dengan belas kasihannya tetap menyediakan kasih karunia untuk mengampuni kita. Allah memberi kesempatan agar kita kembali pada jalan-jalan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di malam hari ini kami boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Allah kami adalah Allah yang sungguh baik. Jikalau kami yang penuh dosa ini dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, meminta pengampunan dan melakukan pertobatan, maka Allah yang sungguh baik akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dosa-dosa yang telah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib merupakan sumber dari penghapusan dosa bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan. Biarlah kiranya Tuhan boleh meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melaksanakannya dan nampak nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.